Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali, sahabat Ukir Tahu. Kali ini yang akan kita bahas adalah sebuah aplikasi atau perangkat lunak yang bernama Project Libre. Sesuai dengan namanya, Project Libre ini memang diciptakan untuk membantu kita dalam melakukan administrasi proyek atau mengelola proyek. Pada titik ini saya berharap bahwa para sahabat sudah bisa memahami apa sih proyek dan apa yang bukan proyek. Secara sederhana bahwa proyek itu adalah sebuah pekerjaan yang memiliki jangka waktu yang jelas, kapan mulainya, kapan selesainya, kemudian targetnya jelas, parameter kualitasnya apakah ini memenuhi, melebihi atau kurang dari targetnya, itu standarnya jelas. Berbeda dengan pekerjaan biasa yang rutin kita lakukan, maka proyek ini menjadi sangat penting untuk dimonitor setiap langkahnya. Project Libre ini kalau kita lihat, mungkin kalau sahabat sudah sebelumnya pernah mengenal aplikasi lain, ini akan mirip dengan Microsoft Project, software yang dikeluarkan oleh Microsoft. Memang kalau kita lihat dari beberapa informasi baik di website maupun referensi lainnya, Project Libre ini memang diciptakan sebagai alternatif dari Microsoft Project. Mengapa seperti itu? Barangkali salah satunya adalah bahwa Microsoft ini selalu license, selalu berbiaya yang tidak murah. Project Libre gratis, free, open source. Dan dari apa yang sudah kita lakukan, juga dari beberapa referensi yang telah menggunakan, memang bisa kita lihat bahwa Project Libre ini mampu melakukan hampir semua yang bisa dilakukan oleh Microsoft Project. Jadi ini sangat cocok bagi kita untuk belajar mengelola proyek. Oke, Project Libre kalau sahabat-sahabat belum punya, belum menginstal, itu mudah sekali, bisa di googling, di searching di internet, di download, ukurannya kecil, tidak sampai 100 MB untuk versi yang terakhir. Mudah instalasinya. Kemudian kalau sudah diinstal, maka langsung dijalankan. Biasanya kalau dijalankan yang muncul pertama seperti biasa ada tip of the day, ada satu tips gitu tentang Project Libre. Kemudian setelah itu akan ada pilihan apakah mau membuat baru atau membuka project lama. Ini adalah tampilan karena kita baru mau belajar, kita anggap kita belum punya project sebelumnya, maka ini tampilan kalau kita memilih membuat project baru. Pada saat sahabat membuat project baru, sebelum sampai di layar ini itu ada 3 isian. Isian pertama adalah nama proyeknya, kemudian siapa manajer proyeknya bisa ditulis di situ, kemudian kapan mulainya. Tentu ya idealnya adalah kita membuat ini proyeknya belum dimulai sehingga kita bisa sebutkan mulainya kapan. Kemudian di situ juga ada pertanyaan tapi tinggal titik saja. Itu adalah apakah ini forward schedule. Forward schedule itu maksudnya proyek yang mulainya kapan jelas. Jadi seperti halnya misalkan pembangunan gedung, ada peletakan batu pertama, ada kapan mulainya, ada kick off-nya kapan. Kemudian setelah itu semua aktivitas itu akan diukur dari titik itu ke arah depan, ke arah berikutnya. Tapi ada juga yang polanya mungkin terbalik, tidak forward schedule tapi backward schedule. Misalnya begini, ada satu project yang tidak penting kapan mulainya, tetapi pada klausulnya jelas bahwa misalkan sekarang kita di bulan Mei, di akhir bulan Mei, ada pemilik proyek yang dia saya pengen proyek ini selesai dan bisa saya gunakan tepat pada tanggal 1 Agustus. Yang dia pegang ada 1 Agustus, maka semua aktivitas proyek itu akan berlaku mundur dihitung dari 1 Agustus. Sehingga si pengelola proyek bisa memperkirakan apapun itu aktivitas di dalamnya, maka 1 Agustus sudah harus serah terima kunci, sudah harus bisa digunakan oleh si pemilik. Baik, sahabat, di layar ini adalah tampilan dari Project Libre.
dilihat di sini ada 4 menu utama, ada file, ada task, ada resource, dan ada view. Saya klik dulu pada file. File ini seperti biasa kalau program aplikasi punya file itu biasanya untuk menyimpan, membuka itu yang utama, menutup ya. Keluar dari aplikasi itu biasanya dari file. Di sini ada menu save, open, new, save as, close. Kemudian juga bisa kita mencetak, preview, atau langsung ke dokumen PDF. Kemudian informasi projectnya, ada information ini kalau saya klik, karena tadi saya buat seperti ini proyek latihan, manajernya saya ketik nama saya, kemudian mulainya kapan begitu. Oke. Kemudian ini saya terus di sini ada juga ada statistik ya, notes, nanti mungkin sahabat bisa buka-buka selanjutnya. Kemudian salah satu yang penting untuk kita lakukan ketika kita menggunakan Project Libre itu adalah mengatur kalender. Kalender ini adalah menentukan kapan hari libur. Secara default atau secara standar bahwa dalam Project Libre itu ini dalam bahasa Inggris ya, ada Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, dan Saturday. Setiap hari Sabtu dan Minggu, Saturday dan Sunday, maka ini dikasih tanda grey. Ini artinya hari libur. Apa maknanya? Kalau kita merancang bahwa ini akan saya kerjakan selama 20 hari, itu kita harus paham betul apakah 20 hari itu kita non-stop atau kita juga akan mengenal hari libur. Hari libur ini tentu ada treatmentnya. Bisa orang diliburkan, atau kalau tenaga kerja diminta masuk maka tentu ada upah lembur, upahnya berbeda. Ini penting bagi pengelola proyek. Kemudian jangan lupa misalnya ada tanggal-tanggal libur nasional. Biasanya kalau kita katakan tanggal merah. Misalnya kalau kemarin ada libur Lebaran Idul Fitri. Nah, ini bisa kita kasih tanda misalkan ya. Misalkan kalau kemarin di Mei, taruhlah misalkan ini sepanjang minggu ini sebenarnya hari libur. Kita bisa kasih tanda di sini dengan non-working time untuk menyatakan bahwa minggu ini tanggal merah, orang-orang libur. Dan nanti bisa dilihat apakah tenaga kerja akan diminta masuk tetapi dibayar upah lemburnya atau ya libur. Kalau kita anggap ini sebagai hari libur, maka Project Libre akan menyesuaikan schedule-nya. Dia akan diperpanjang sendirinya karena dengan asumsi bahwa itu tidak ada aktivitas. Baik, kemudian ini ada kalender, project dialog. Saya yakin yang lain nanti bisa dipelajari. Kemudian menu yang kedua adalah task. Task ini adalah tentang pekerjaan. Standar di dalam pekerjaan itu tampilannya seperti ini. Sebelah kiri ini adalah sheet-nya untuk mengetik aktivitasnya. Kemudian sebelah kanan ini yang disebut dengan Gantt atau Gantt chart ya. Jadi satu bagan yang bisa menggambarkan bagaimana pekerjaan itu tampil secara visual. Kalau kita bicara 3 hari, kapan mulainya, kapan selesainya, itu akan nampak dengan bagan. Di situ kelihatan schedule-nya jelas begitu. Kemudian beberapa hal yang perlu diketahui di sini ada satu istilah ya, WBS atau WBS. WBS ini adalah singkatan dari Work Breakdown Structure. Jadi pekerjaan yang dibuat hierarkinya dengan jelas. WBS ini adalah standar yang sangat bagus ya, platform yang sangat bagus. Kita bisa menggambarkan di situ. Jadi dengan WBS itu akan nampak sekali kelihatan pekerjaan utamanya apa, kemudian di bawahnya apa saja begitu. Oke, kemudian di sini ada network, task use, dan lain-lain. Ini adalah operasional yang nanti akan kita gunakan. Ada indent, outdent, ada link, unlink, juga insert dan delete. Saya yakin para sahabat dengan mudah bisa menggunakan ini. Ini masih seperti tadi ya, ada kalender, ada information.
kita akan mulai ya. Coba kita latihan sederhana. Misalkan kita akan membuat sebuah proyek tentang pembangunan sistem informasi atau pembuatan aplikasi. Misalkan kita buat aja pembuat aplikasi akademik ya, aplikasi akademik, atau kalau mau lengkap kita sebut aja dengan sistem informasi akademik. Oke, kalau kita sudah mau mengerjakan satu proyek, maka bagian penting berikutnya adalah kita coba lakukan menentukan pekerjaan-pekerjaan besar apa di dalam proyek itu. Misalkan kalau sekarang ini adalah sistem informasi akademik, membangun aplikasi, apa pekerjaan besarnya? Misalkan kita buat yang pertama kita harus merancang sistemnya dulu. Perancangan sistem ini sederhana aja, mungkin dalam bentuk yang nyata mungkin akan tidak sederhana ini. Coba saya sederhanakan. Misalnya membangun sistem informasi akademiknya yang pertama ya harus dirancang dulu. Kemudian kita lakukan dengan pembuatan program ya. Kita lanjutkan dengan pembuatan program. Kemudian berikutnya adalah testing. Programnya tentu perlu dites. Kemudian monitoring. Ya, misalnya seperti ini. Oke, kemudian kalau kita lihat di sini, ini satu hari semua ya. Satu hari semua. Mulainya tanggal 31 Mei hari ini. Tentu maksud kita tidak demikian. Kita akan tunjukkan bahwa perancangan sistem, pembuatan program testing dan monitoring ini adalah bagian dari sistem informasi akademik. Ini bisa kita blok ya, bisa kita klik seperti ini. Kemudian kita buat indent. Ya, indent seperti ini. Kemudian selanjutnya, pekerjaan-pekerjaan ini sifatnya seperti apa? Apakah bisa dilakukan dalam satu waktu atau bagaimana? Jika tidak, maka ini bisa kita linkkan. Nanti akan kita bahas lebih detail di yang lain tentang link ini. Tapi untuk sementara kita pahami, kita linkkan. Kita linkkan dengan standar bahwa kita baru bisa membuat program kalau sistemnya sudah dirancang. Kita baru bisa melakukan testing kalau programnya sudah jadi. Atau kita bisa melakukan monitoring kalau aplikasi itu sudah dites dan digunakan. Misalnya begitu. Oke, ini masing-masing coba kita linkkan, ya kita hubungkan sehingga jadinya seperti ini. Setidaknya dari sini terlihat bahwa pembuatan program, testing, monitoring itu mulai dari perancangan sistem itu saling terhubung seperti ini. Oke, kemudian kita lihat perancangan sistem ini di dalamnya tentu ada beberapa aktivitas yang lain. Kita bisa klik di sini ya di bawahnya, kemudian kita insert. Bisa ditambah insert lagi, ada 2 di sini. Kalau mau merancang sistem itu apa sih yang harus dilakukan? Misalnya kita lakukan analisis kebutuhan. Kebutuhannya seperti apa? Kemudian setelah melakukan analisis, kemudian pembuatan dokumen rancangan. Nah, kita buat sederhana begini, atau ya sudah kita ketik aja dokumen rancangan. Jadi kita mau menjelaskan bahwa dalam perancangan sistem itu ada 2 aktivitas yang dilakukan. Yang pertama adalah kita berusaha mempelajari, mengetahui kebutuhannya, kemudian dari kebutuhan itu kita buat rancangannya. Tetapi ini flat masih ya. Kita mau menunjukkan bahwa analisis kebutuhan dan dokumen rancangan ini adalah bagian dari perancangan sistem. Caranya adalah 2 ini kita blok, kemudian kita klik indent sehingga dia akan maju ke dalam. Oke, kemudian kita jelaskan lagi
kita baru bisa membuat rancangan jika analisis kebutuhannya itu sudah ada. Jadi ini bisa kita hubungkan, kita linkkan. Jadinya seperti ini. Oke, kemudian kita mulai kita tentukan analisis kebutuhan itu butuhnya berapa lama sih? Kita mungkin perlu melakukan meeting, tidak mungkin bisa nggak cukup sekali meeting dengan pimpinannya, kemudian melakukan observasi pekerjaan mereka, kemudian melakukan interview dengan pegawai dan lain-lain. Analisis kebutuhan ini tentu perlu waktu. Kita anggap di sini kita targetkan analisis kebutuhan ini bisa selesai dalam waktu misalnya 7 hari. Kita ketik 7 di sini. Oke, ini cukup panjang. Kita bisa lakukan zoom out ya. Nah, zoom out kelihatan seperti ini. Kemudian perancangan, kalau kebutuhannya sudah final, perancangan tentu perlu waktu. Rasanya kalau 1 hari itu terlalu optimis. Mungkin bisa sekitar 3 hari ya, 3 hari. Oke. Ya, dokumen rancangan dilakukan setelah analisis kebutuhan. Kalau mau lebih lengkap mungkin bisa kita insert satu di sini. Misalnya kalau dokumen rancangan sudah dibuat, tentu ada persetujuan. Kita sebut aja dengan approval ya, approval. Approval ini kita linkkan di sini. Ya. Jadi kita lihat di sini ada 3 aktivitas besar di bawah perancangan sistem. Yang pertama adalah analisis kebutuhan. Kemudian setelah kebutuhannya itu sudah terdefinisikan dengan baik, kita buat dokumen rancangan. Dokumen rancangan ini tentu tidak bisa langsung kita jadikan dasar untuk pembuatan program. Kita perlu persetujuan. Kita presentasikan, kita tunjukkan, dan ketika user atau calon pengguna program atau pimpinan organisasi yang membutuhkan program itu sudah setuju, kita bisa lakukan atau minta mereka untuk tanda tangan. Kita anggap ini 1 hari. Sehingga 7 hari analisis ditambah 3 hari perancangan dan 1 hari untuk approval, itu totalnya adalah 11. Dan 11 hari ini otomatis kita tidak perlu mengetikkan. Oke, kemudian kita lanjutkan pembuatan program ini. Kita buat apa langkah detailnya di sana. Mungkin sekali lagi kita buat yang sederhana saja. Kalau misalnya para sahabat adalah orang-orang yang programmer atau sistem analis yang sudah terbiasa membangun sistem, tentu punya aktivitas yang lebih rinci. Itu mudah sekali dengan aplikasi ini dilakukan. Untuk contoh ini saya akan tunjukkan yang sederhana saja. Pembuatan program ini kita anggap dibagi 2 saja. Yang pertama adalah penyiapan database. Kita ketik di sini penyiapan database dengan asumsi bahwa di dalam dokumen rancangan itu, entah bentuknya apa, dokumen rancangan itu kan bermacam-macam sekali. Ada berbentuknya mungkin seperti SRS, ya, Software Requirement Specification, berbentuk desain macam-macam ya, ada user requirement dan lain-lain. Tinggal apa yang dokumen yang kita anut, yang kita perlukan bisa kita buat. Asumsinya di sini adalah di dalam dokumen rancangan itu sudah ada rancangan semuanya, menu-menu programnya, database-nya sudah ada. Sehingga di sini kita lanjutkan dengan penyiapan database dan coding, misalnya coding atau pembuatan programnya. Oke, ini dua-duanya adalah bagian dari pembuatan program. Seperti tadi kita ke indent, kita buat seperti ini. Oke. Kemudian ini juga terhubung coding, karena ini sistem informasi akademik yang sangat terkait dengan database. Coding itu baru bisa dilakukan kalau database-nya sudah siap. Jadi ini kita linkkan seperti ini. Oke, penyiapan database kira-kira butuh waktu berapa lama? Misalnya ini kita anggap 5 hari misalnya. Ya, harinya ini bisa disesuaikan.
Kemudian codingnya tentu akan lebih panjang karena bikin program macam-macam begitu. Ini kita bikin 25 hari misalnya. Ya, kelihatan kalau mau ditampil bisa di zoom out seperti ini ya, kelihatan. Oke, kemudian penyiapan database butuh waktu 5 hari, coding 25 hari sehingga totalnya 30. Sekali lagi, 30 ini tidak perlu kita ketik, dia akan menghitung otomatis seperti ini. Oke, selanjutnya kita ke tahap testing. Kita klik di baris ini, kita insert. Ya, kita insert. Testing itu apa sih? Testing itu secara prinsip kalau coding sudah selesai, program sudah jadi, kan tidak langsung digunakan tentunya. Untuk bisa digunakan, tentu harus dites dulu bahwa ini sudah berfungsi dengan baik. Oke, testing itu misalnya kita buat aja alpha test atau internal test. Internal test itu maksudnya yang ngetes anggota sistem sendiri. Kemudian ada UAT ya, atau user acceptance test. Tulisannya salah, saya betulkan dulu. User, oke, user acceptance test atau UAT. UAT ini adalah bedanya begini. Kalau internal test itu program sudah jadi, kemudian tim internal, mungkin timnya si konsultan, timnya programmer itu melakukan tes satu persatu. Biasanya datanya baru data asal begitu. Kemudian setelah kita yakin bahwa programnya sudah jalan dengan baik, kemudian kita undang user, orang-orang yang nantinya akan menggunakan. Nah, ini perwakilan user kita minta untuk ngetes setiap bagian proses atau menu yang penting. Mereka lakukan tes dan itu sudah sesuai dengan kebutuhan, mereka harus tanda tangan di situ untuk menunjukkan bahwa ini sudah sesuai dengan kebutuhan gitu. Oke, kemudian monitoring itu bisa kita ganti aja ini ya, mungkin dengan implementasi gitu. Implementasi. Oke, sebelumnya ini internal test dan UAT ini kita masukkan dulu untuk menunjukkan bagian dari testing dan mereka berhubungan. Mengapa berhubungan? Karena kita baru akan mengundang user untuk melakukan tes setelah internal kita melakukan tes ya. Technical test dari para programmer itu dilakukan dulu dan dinyatakan bagus, baru kita berani mengundang user untuk melakukan tes. Oke, internal test ini anggaplah kita perlu waktu 3 hari. Kemudian UAT ini mungkin 5 hari ya, untuk memastikan benar-benar, karena kita asumsikan menunya banyak gitu. Ada 3 hari internal test ditambah 5 hari tes oleh pengguna, ini menjadi 8 hari. Dan sekali lagi 8 hari tidak perlu kita tes, tidak perlu kita ketik, tapi ini otomatis akan diisi oleh Project Libre, berasal dari pekerjaan di bawahnya. Oke, tahap berikutnya adalah implementasi. Kita lihat implementasi ini apa ya kira-kira. Kita buat aja di sini, misalnya training. Kalau mau implementasi kan ada training, training atau user training. Kalau tadi user acceptance test, perwakilan user kita undang untuk melakukan tes, user training itu jumlahnya lebih banyak, dan ini bukan ngetes lagi. User training itu asumsinya aplikasi sudah oke, mereka berlatih supaya bisa menggunakan. Setelah user training, kemudian ini go live. Go live itu artinya satu pernyataan bahwa ini dijalankan. Kemudian kita ada monitoring, kemudian serah terima atau project closing ya. Kita buat aja serah terima atau penutupan project. Jadi 4 hal ini kita anggap ini bagian dari kemudian saling terhubung ya. Oke,
Jadi user training ini orang-orang diundang melakukan training, mungkin nggak usah lama-lama, kita anggap 2 hari cukup ya. Kemudian go live ini 1 hari pernyataan aja. Monitoring mungkin tergantung perjanjian kita dengan si pemilik proyek. Ini bisa misalkan 1 bulan kita monitor selama 25 hari kerja misalnya. Oke, kemudian serah terimanya 1 hari. Oke, sahabat Ukir tahu, sampai di sini bisa terlihat bagaimana Project Libre itu membantu kita. Ini untuk tahap awal dulu, kita belajar tentang tasking, bagaimana menyusun pekerjaan. Kita bisa lihat di sini bahwa pekerjaan besar kita adalah membangun sistem informasi akademik. Ada 4 pekerjaan besar, yaitu perancangan sistem, pembuatan program, testing, dan implementasi. Masing-masing dirinci seperti ini. Jadi perancangan sistem ada analisis kebutuhan, dokumen perancangan, dan approval. Dan yang lainnya semuanya ada rinciannya. Yang perlu kita ketahui di sini bahwa ketika kita membuat hierarki project seperti ini, maka kita tidak perlu menghitung totalnya. Totalnya sudah otomatis dilakukan oleh Project Libre, sudah dihitung oleh Project Libre. Sebagaimana bisa kita lihat di sini bahwa perancangan sistem itu 11 hari. Ini berasal dari apa yang kita isi pada saat detail pekerjaan. Jadi kalau kebutuhan analisis kebutuhan 7 hari, pembuatan rancangan 3 hari, proposal 1 hari, maka jadinya 11 hari. Dan seterusnya. Seperti halnya implementasi. Implementasi itu 29 hari dihitung dari ada pelatihan user 2 hari, kemudian go live 1 hari, kemudian monitoringnya adalah 25 hari, kemudian 1 hari serah terima. Dari total semuanya itu muncul 78 hari. Sehingga mudah bagi kita. Jadi kalau misalkan sudah kita rancang seperti ini, kalau ada pertanyaan dari pemilik proyek misalnya, Pak, ini akan jadi berapa lama? Kita jawab bahwa 78 hari. 78 hari itu kurang lebih 2 bulan lebih ya. Tetapi kalau kita lihat di sini, ini mulainya 31 Mei tapi selesainya di bulan September. Mengapa nampak lebih lama? Iya, karena ini mengikuti kalender hari kerja. Jadi dianggap 1 minggu libur. Kalau misalkan kita definisikan ada tanggal-tanggal merah di antara ini akan lebih panjang lagi begitu. Ini bagus supaya kita tidak overconfident. Ketika kita 78 kita anggap itu real, kita hitung 78, kita lupa kalau ada Sabtu Minggu orang perlu istirahat, atau ada tanggal merah karena hari raya keagamaan yang orang tidak bisa kerja. Kita style yakin pada akhirnya molor begitu. Oke, kemudian tadi saya sampaikan bahwa ini adalah tampilan dari Gantt chart ya. Gantt chart sebelah kiri adalah sheet-nya, kemudian sebelah kanan ini adalah Gantt chart-nya. Akan kelihatan seperti ini. Kalau misalkan ingin ini tampil semua, bisa di zoom out seperti ini. Nah, akan kelihatan ya. Di sini dikatakan di dalam sheet bahwa project ini dimulai dari tanggal 31 Mei tahun 2021 dan selesai nanti pada tanggal 15 September 2021. Nah, di sini kelihatan jelas. Oke, kemudian kalau tadi setelah saya sampaikan sekilas tentang apa itu WBS atau WBS atau Work Breakdown Structure, kita tinggal klik di sini. Kalau kita klik, ya akan kelihatan. Bisa mudah kita lihat di sini bahwa pekerjaan utamanya adalah sistem informasi akademik. Ini terdiri atas 4 pekerjaan utama. Yang pertama adalah perancangan sistem, kemudian pembuatan program, testing, dan implementasi. Masing-masing detailnya akan kelihatan di bawahnya. Oke, kemudian kalau di sini kelihatan ada cost, ada IDR 00 karena kita belum mendefinisikan. Nanti kita di bagian selanjutnya kita akan bahas tentang itu. Kemudian kalau secara network, tampilan secara networknya seperti ini ya. Ini detail dari pekerjaan.
Oke, sampai di sini mudah-mudahan ini memberikan gambaran tentang penggunaan Project Libre. Para sahabat sudah mulai bisa berlatih pada tahap ini dulu. Silahkan di-download aplikasinya, kemudian diinstal. Nanti akan muncul apakah membuat project baru atau membuka project lama. Mudah sekali isiannya. Kemudian coba lakukan, boleh persis seperti yang saya siapkan ini, bisa juga untuk jenis project yang lain. Oke, sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.